Film Serigala terakhir ini menceritakan tentang 5 orang sahabat yang menjadi preman di wilayahnya yang suka membuat keributan. Kami adalah 5 orang sahabat. Ale, Jago, Lukman, Sadar, dan gue Jarot. Mereka sudah bersahabat dari kecil dan buat si Ale ini, dia berperan sebagai seorang pemimpin di kelompok tersebut. Sedangkan Jarot yang diperankan Vino Gebastian, dia sebagai anggota kelompok yang mempunyai sifat pendiam. Setiap hari mereka selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka. Ia mabuk bareng hingga tawuran antar wilayah. Tapi tawurannya bukan kayak bocah-bocah sekolahan gitu ya. Yang ini cukup keren, backgroundnya dapet banget dah. Singkat cerita, suatu hari ada pertandingan sepak bola antar kampung yang berakhir rusuh. Tim yang kalah tidak terima sehingga perkelahian pun terjadi. Pada saat perkelahian berlangsung, tim lawan mengambil sebilah pisau yang ingin menusuk si pemimpin, yaitu Ale. Melihat si Ale hampir tertusuk, Jarot dengan sigap memukul kepala yang memegang pisau dengan batu besar sehingga dia tewas. Dan jujur di scene ini yang ngebuat aku kesel, yang dimana seharusnya Ale yang diselamatin Jarot. Ale itu harus tetap bersama dengan keadaan seperti itu, namun nyatanya Ale dan teman-temannya malah kabur. Nggak fair banget, udah diselamatin malah ngajak teman-teman yang lain kabur. Bahkan si Jarot pun dimusuhi sama mereka, kan aneh gitu ya. Oke lanjut. Lalu Jarot pun ditangkap polisi ya, di penjara beberapa tahun. Ketika di penjara, Jarot mengalami kekerasan dengan penghuni sel lainnya. Jangan pernah coba-coba jadi jagoan lo di sini. Anjing. Ia disiksa dan dipukuli, tetapi Jarot tidak mau tinggal diam. Jarot pun balas dendam. Ia berhasil mengalahkan pemimpin sel dan akhirnya ia menjadi pemimpin sel yang baru. Ada yang mau kayak gini? Tembak lo satu-satu. Nah, sekarang lo semua tahu siapa tuan lo di sini. Anjing, harus hormat sama tuannya. Setelah beberapa tahun di penjara, sahabat-sahabatnya tidak ada yang menjenguk satupun. Jarot pun merasa kesal dan dendam terhadap keempat temannya. Selama Jarot di penjara, Ale dan teman-temannya masih tetap menjadi seorang preman yang suka membuat onar dan menjaga keamanan di wilayahnya dari geng naga hitam. Geng tersebut yaitu kelompok pengedar narkoba kelas atas. Geng Naga Hitam sendiri menginginkan wilayah Ale dan kawanannya, yaitu menjadi ladang transaksi peredaran narkoba. Ale pun membentuk sebuah kelompok baru untuk menjaga wilayahnya agar terhindar dari transaksi narkoba. Tak disangka Fatir, seorang tunawicara yang suka diejek oleh Ale dan kawanannya, malah tertarik untuk bergabung dengan geng Naga Hitam. Ketika hari kebebasan Jarot tiba, Fatir menemui Jarot. Fatir mengajak Jarot ke sebuah tempat. Ternyata tempat tersebut adalah markas geng Naga Hitam. Dan singkat cerita, Jarot pun ikut bergabung dengan Naga Hitam. Di sanalah dia akan membalas dendam ke teman-temannya yang tidak pernah peduli dengan dia selama di penjara. Padahal semua itu terjadi karena Jarot ingin menyelamatkan temannya sendiri. Dalam waktu yang singkat, Jarot di geng Naga Hitam sudah menjadi orang penting dalam kelompok Naga Hitam. Karena dia di sana bekerja sangat baik. Dalam geng Naga Hitam, bagi yang melanggar memang tidak segan-segan dibunuh. Dan Fatir yang dulunya polos, sekarang dia sudah menjadi pembunuh yang keji. Peraturannya jelas. Jualan di daerah Naga Hitam mati. Jarot gabung dengan Naga Hitam. Kita harus gimana? Sini lo. Berapa tahun lo? Berapa tahun lo di kelompok ini? Hah? Berapa tahun? Dan lo masih nanya terus gimana? Lo kan tahu sikap kita sama Naga Hitam. Mereka musuh kita. Oke, di pertengahan cerita ini semakin panas karena Jarot dan Ale bermusuhan. Apalagi ketika adiknya Lukman meninggal akibat memakai narkoba. Ale dan sahabatnya semakin dendam dengan Jarot. Ya, karena tidak lain si Jarot inilah yang mengedarkan narkoba ke daerah Ale tersebut. Apaan sih? Aku di sini hanya untuk nemenin tamu dan gak ada kontak fisik. Dia pun membalas dendam dengan memperkosa adiknya Jarot, sehingga adiknya Jarot menjadi gila. Namun di sisi lain, Aisyah, adiknya Ale, diam-diam menjalin hubungan dengan Jarot. Dan Aisyah pun dibunuh oleh Fatir karena membuat temannya meninggal. Whenever I feel like I'm all alone, I'll find the glory deep inside. Di titik akhir cerita, akhirnya Jarot berniat untuk berdamai dengan Ale. Namun saat mereka bertemu, perkelahian pun terjadi. Perkelahian tersebut mengakibatkan tertembaknya Ale dengan pistolnya sendiri. Ketika Ale ingin tewas, Jarot dan Ale saling minta maaf. I'll break into the dark.
Tak disangka serigala terakhir pun muncul dan tentunya kalian sudah tahu siapa sih serigala terakhirnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, mari kita bahas sedikit buat film ini. Buat alur cerita di film ini terbilang sadis dan bikin penasaran. Dan pastinya nih film gak jauh-jauh dari kehidupan real. Tawuran, drugs, malak, ngecengin cewek sampai cinta-cintaan ada semua di sini. Dan pastinya nih film banyak banget adegan kekerasannya hingga omong-omongan yang bakal disensor kalau masuk TV. Jadi jangan dicontoh ya nih film. Ya nikmatin aja sebagai hiburan pelepas penat. Yang tentunya rating di film ini 18+. Dan untuk nilai-nilai dari film ini menurut saya mengajarkan kita tentang persahabatan. Jadi kita harus sadar di saat sahabat kita susah maupun senang. Udah gitu aja, yang lainnya acak-acakan. Dan sepertinya buat pembahasan film Serigala terakhir, buat yang penasaran dengan film ini kan bisa download di deskripsi, ada linknya di sana. Atau nonton di YouTube, kayaknya masih ada deh yang upload waktu itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Di dunia ini akan selalu ada kebaikan, demikian juga kejahatan. Yang baik belum tentu menang, dan yang jahat belum tentu kalah. Kita adalah serigala untuk diri kita sendiri. Selalu ada dendam yang harus dibalas, dan darah yang harus dibayar.